Shalom saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dimanapun saudara berada pada saat ini. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita senantiasa beserta dengan saudara sekalian. Saudara, hari ini saya akan melanjutkan pembahasan tokoh Alkitab yang wanita. Mari buka Alkitab saudara sekalian di dalam 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 29. 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 29. Nah, saudara, tokoh wanita yang akan saya bahas hari ini adalah Isabel. Saudara, Isabel adalah wanita yang luar biasa hebatnya. Dia wanita yang memiliki karakter yang kuat. Tetapi sayang, dia memberikan pengaruh yang buruk yang merusak kehidupan banyak orang pada masanya. Saudara, Isabel sudah mati, tetapi spiritnya, semangatnya masih banyak menghinggapi orang-orang pada hari ini. Dan itulah sebabnya saudara, kita perlu belajar, kita perlu membahas tokoh Isabel ini. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dimanapun saudara berada, Isabel adalah seorang wanita yang berwatak keras, bersifat menguasai, menuruti kehendak sendiri, dan memaksa. Sementara suaminya yang bernama Ahab adalah seorang pria yang lemah, pengecut, dan tidak punya prinsip kehidupan. Tujuan pernikahan mereka adalah demi kekuasaan. Dia adalah wanita yang energik, yang pinter, yang cerdas, tapi licik. Dia adalah tipe istri yang dominan, tidak menghormati suami, bermain di belakang suaminya, dan egois. Dan dia terkenal sebagai penyembah Baal dan memiliki nabi Baal sebanyak ratusan, 450 orang. Nah, saudara-saudara, Isabel adalah putri Raja Tirus dan Sidon, dan dia menikah dengan seorang raja dari Israel. Maka saudara, lengkaplah kekuasaan yang dimiliki oleh Isabel. Namun saudara, Isabel adalah wanita yang mengerikan karena dia tidak takut kepada Tuhan. Nah saudara, jikalau kekuasaan dipegang oleh orang yang takut kepada Tuhan, itu akan membawa kebahagiaan dan kesejahteraan. Tetapi jika kekuasaan itu jatuh di tangan orang yang tidak takut Tuhan, maka besarlah kerusakan dan kehancuran yang ditimbulkannya. Itulah saudara yang terjadi pada bangsa Israel pada masa itu. Ahab bukan raja yang takut Tuhan. Isabel juga sama. Nah saudara, mengapa mengerikan? Karena apa yang dilakukannya sungguh di luar nalar kita yang masih punya hati nurani, yang masih punya hati yang takut kepada Tuhan. Lalu saudara, kita bertanya, apa perbuatan Isabel sehingga itu begitu mengerikan? Mari saudara, kita perhatikan. Saya mengajak saudara memperhatikan perbuatan Isabel di pasal-pasal lainnya. Lalu nanti kita akan fokus juga apa yang dilakukan di pasal 21 1 Raja-Raja itu. Saudara, yang pertama, dia membawa pengaruh buruk pada suaminya Ahab. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 32-33. Yang kedua, dia membunuh nabi-nabi Tuhan pada masa itu. Dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 4 dan ayat 13. Yang ketiga, dia mengancam seorang hamba Tuhan bernama Elia
Dan Isabel satu-satunya orang yang membuat seorang nabi sekaliber Elia merasa ketakutan. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 dan 2. Melawan para nabi Baal yang berjumlah 450 orang, Elia dengan gagah berani menghadapinya. Tapi ketika Isabel memberikan ancaman kepada Nabi Elia ketakutan. Nah, saudara-saudara, itu yang dilakukan di pasal lain. Lalu kita lihat di dalam pasal 21 ini, apa yang dilakukan oleh Isabel. Nah, saudara, ada beberapa kejahatan yang dilakukan oleh Isabel yang tercatat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-21 ayat 1 sampai 29. Yang pertama, saudara, dia menyalahgunakan kekuasaan suaminya. Di ayat yang ke-7 berkata begini, kata Isabel istrinya kepada suaminya, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarkanlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot, orang Israel itu. Saudara, kejadian ini bermula dari keinginan suaminya, yaitu Ahab, yang tidak tercapai. Ahab ingin memiliki kebun anggur Nabot dengan cara membeli atau mengganti di dalam ayat 2. Ahab ini adalah tipe orang yang rakus, saudara. Sebagai seorang raja, tentu dia sudah punya banyak harta berupa emas, ladang, rumah, istana, dan sebagainya. Namun saudara, karena dia melihat kebun anggur Nabot lebih subur daripada dirinya sendiri, punya dia sendiri, itu menyebabkan Ahab ingin memiliki kebun anggur Nabot. Kalau kejadiannya hari ini, mungkin kita berpikir Nabot ini orang bodoh dan tidak punya otak bisnis. Kenapa Nabot repot-repot mempertahankan tanah yang ingin dibeli atau ditebus oleh Ahab? Bukankah bisa dijual? Jual dengan harga yang mungkin lebih mahal sehingga bisa membeli tempat yang lain, pindah ke tempat yang lain, beli kebun anggur yang lain. Tetapi saudara, kebun anggur Nabot yang dimiliki Nabot tidak mau menjualnya. Mengapa? Karena itu adalah warisan nenek moyangnya. Punya nilai sejarah, punya nilai yang sangat penting, sehingga Nabot tidak mau menjual warisan orang tuanya yang berupa kebun anggur itu. Nah, saudara sekalian yang dikasih di dalam Tuhan, karena itu bernilai sejarah, karena itu ada warisan, Nabot tidak mau menjualnya. Yang kedua, saudara, Isabel bertindak di belakang suaminya. Di ayat yang ke-8. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan materai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Saudara, Isabel menulis surat dengan tangannya sendiri, tetapi memateraikannya dengan stempel raja. Ini adalah suatu tindakan yang tidak pantas dilakukan oleh siapapun juga. Tetapi saudara, ini sering terjadi di dalam hidup kita. Isabel memakai nama suaminya untuk menghancurkan Nabot. Ketika Isabel melihat suaminya, Ahab bersedih hati karena Nabot tidak mau menjual tanahnya. Isabel menenangkan suaminya bahwa ia akan memberikan tanah itu kepadanya, tetapi dengan cara yang tidak benar. Dia mencelakakan Nabot dan merampas hak milik Nabot. Saudara, lalu dia bertindak di belakang suaminya.
Sesungguhnya saudara, dia sedang tidak menghormati suaminya yang adalah pemegang kekuasaan atas Israel pada masa itu. Ketika seorang istri tidak menghormati suaminya lagi, disitulah awal masalah bagi keluarga tersebut. Kalau sebagai istri dia tidak menghormati suaminya, lalu siapa yang akan menghormati suaminya? Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mungkin saudara berkata, suamiku tidak pantas untuk dihormati karena dia bodoh, karena dia keras kepala, karena dia tidak jadi panutan. Nah, saudara-saudara, jika saudara ada di posisi itu, kalau saudara menganggap suamimu bodoh, mengapa saudara mau menikah menjadi istrinya? Dan mengapa baru sekarang Anda berkata suamimu bodoh? Saudara, Isabel adalah tipe istri yang tidak menghormati suaminya. Ia berani sekali memakai stempel raja untuk menulis sebuah surat tuduhan palsu terhadap Nabot. Yang ketiga, dia melakukan kejahatan dengan alasan rohani. Ayat 9. Dalam surat itu ditulisnya demikian, maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Poin ini saudara sungguh mengerikan sekali. Isabel meminta orang untuk berpuasa sebelum memfitnah dan membunuh Nabot. Isabel memakai alasan rohani untuk mencelakakan orang lain. Isabel memakai alasan rohani untuk membenarkan tindakannya. Isabel memakai alasan rohani untuk keuntungan pribadinya dan merugikan orang lain, yaitu Nabot, rakyat biasa yang seharusnya dia lindungi. Isabel memakai alasan rohani untuk berbuat kejahatan. Sungguh mengerikan, bukan saudara-saudara yang Tuhan kasihi? Karena kalau memakai alasan rohani, orang-orang biasanya langsung percaya dan tidak protes. Bukankah saudara kita sering bertemu dengan orang yang berkata, Tuhan bicara pada saya tentang ini dan itu. Tuhan membuat saya melihat ini dan itu. Saudara, ketika orang berkata seperti itu, kita biasanya langsung percaya. Padahal itu belum tentu. Kita harus menguji perkataan orang tersebut. Biasanya saudara, orang-orang yang mengklaim Tuhan bicara kepada saya adalah untuk menaikkan popularitas dan otoritasnya atas orang lain. Orang-orang yang sering mengatasnamakan Tuhan atau memakai bahasa rohani harus kita waspadai agar kita tidak tertipu. Isabel menipu para tua-tua dan rakyat Israel pada masa itu untuk menghancurkan Nabot, rakyat yang harus dia lindungi. Yang keempat saudara, dia membayar saksi palsu untuk melakukan dusta dan fitnah. Ayat 10, ayat 11. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Saudara, Isabel menghadirkan saksi palsu yang adalah orang-orang dursila. Orang-orang dursila adalah orang-orang jahat yang tidak takut kepada Tuhan. Orang-orang dursila ini saudara sudah dibayar dengan uang tentunya, sehingga mereka berani bersaksi palsu. Akhirnya Nabot mati difitnah dan hartanya diambil oleh raja. Permainan tingkat tinggi telah mengorbankan seorang rakyat biasa. Semua yang direncanakan oleh Isabel berjalan sangat lancar. Para tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot tidak tahu motif dan permainan Isabel. Nabot pun
tidak tahu apa yang diperbuatnya sampai dia harus menghadapi kematian. Dia tidak tahu sesungguhnya yang akan terjadi. Seorang rakyat biasa yang bernama Nabot justru mati karena kelicikan seorang permaisuri dan kerakusan seorang raja yang lemah dan bodoh. Nah, saudara-saudara, tidak ada seorang pun manusia yang tahu tentang apa yang terjadi di balik kematian Nabot yang kejam dan sadis. Tidak ada seorang pun, saudara. Tetapi Tuhan, Tuhan yang di atas tahu persis. Manusia boleh saja tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Manusia boleh saja menyangkal, bukan saya penyebab kematian orang itu, tetapi Tuhan tahu. Tidak ada yang bisa ditutupi dari Tuhan. Segera setelah Nabot dimatikan, maka Tuhan bertindak melalui hambanya yang bernama Elia. Ayat 17 sampai 24, Tuhan berkata di sana, datanglah firman Tuhan kepada Elia. Datanglah firman Tuhan kepada Elia. Nabot sudah mati, semua sudah beres, tapi ternyata datanglah firman Tuhan kepada Elia. Tuhan mengutus Elia untuk menegur Ahab dan Isabel. Tuhan akan mendatangkan malapetaka atas keluarga Ahab. Kerajaannya akan dijatuhkan, anak-anaknya yang laki-laki akan dilenyapkan, dan anggota keluarga Ahab yang mati mayatnya akan dimakan anjing. Ayat 19, 23, dan 24. Ayat 19, saudara, yang menarik adalah Tuhan menuduh Ahab membunuh. Sebenarnya siapa yang membunuh? Isabel. Tetapi mengapa Tuhan berkata kepada Ahab, kamulah yang membunuh? Berarti, saudara, Ahab tahu rencana istrinya, tetapi ia tidak menghalangi istrinya untuk berbuat kejahatan. Ayat ke-25. Ayat 22, Ahab menyeret orang lain dalam perbuatan dosa. Ini yang sering kita tidak sadari. Saudara yang Tuhan kasihi, Tuhan memberikan peringatan. Dan apakah Tuhan main-main dengan peringatan tersebut melalui hambanya Elia? Tidak. Apa yang Tuhan peringatkan pada Ahab akhirnya terjadi pada keluarganya. Silakan saudara baca di dalam 2 Raja-Raja pasal 9 ayat 26 dan ayat 36 sampai 37. Apa yang Tuhan tegaskan, apa yang Tuhan katakan melalui Nabi Elia terjadi kepada Ahab, Isabel, dan keluarganya. Saudara, apa yang ditabur oleh Ahab, ditabur oleh Isabel, dia segera menuai. Apa yang ditabur akan dituai. Menabur angin, menuai badai. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, marilah kita menyadari bahwa Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang penuh kasih, tapi Dia juga ada Tuhan yang maha adil. Setiap kejahatan pasti ada akibatnya, tetapi setiap kebaikan juga ada buahnya. Jangan pernah kita menyepelekan Tuhan yang sudah mengingatkan kita. Jangan kita mengikuti kelakuan Isabel yang begitu kejam, licik, dan sadis, dengan berbagai alasan, dengan memakai alasan rohani yang menghancurkan seorang bernama Nabot. Saudara, dia memang tipe wanita yang pintar, cerdas, energik, tetapi dia tidak takut kepada Tuhan. Dia membawa dampak yang buruk bagi suaminya, bagi anak-anaknya, dan bagi bangsa Israel. Semoga saudara kita, saudara dan saya, kita semua membawa dampak yang baik bagi orang di dalam kehidupan kita. Saudara,
Biarlah kita menjadi pembawa damai. Biarlah kita boleh menghadirkan damai sejahtera. Biarlah kita boleh menjadi orang-orang yang menghadirkan shalom, bukan menjadi perusak seperti Isabel dan Ahab. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang kami dengar tentang Isabel, seorang tokoh Alkitab Perjanjian Lama yang begitu kejam. Tuhan, kami berdoa, biarlah apa yang dilakukan oleh Isabel memberikan peringatan kepada kami, agar kami hidup benar di hadapan Tuhan, agar kami tidak terjebak di dalam apa yang dilakukan oleh Isabel. Seringkali Tuhan, Isabel, di mana dia memakai alasan rohani untuk menjatuhkan orang lain. Tuhan, biarlah kami pun sadar akan bahaya ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Berkati saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, apapun yang mereka sedang hadapi. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan sertai, Tuhan topang mereka dengan kuasa daripada Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Haleluya. Amin.